Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami Anja Channel, petani muda, petani berkolaborasi. Hari ini saya berada di kebun karena tanaman sawit ini terlalu subur, mungkin pengaruh dari pupuk cabai. Jadi kita kali ini menceritakan bahwa menanam tanaman kolaborasi itu sangat menguntungkan, teman-teman. Karena apa? Karena pada intinya tanaman yang kita unggulkan itu adalah tanaman sawit ini, teman-teman. Tapi di samping itu kita menanam berbagai macam tanaman. Untuk lebih jelasnya, mari ikutin video kita apa-apa tanaman kolaborasi yang ada di kebun kita ini. Oke, ikutin kita, guys. Oke, teman-teman, ini adalah tanaman kolaborasi kita. Yang pertama, ini adalah tanaman jeruk. Jeruk ini jeruk jenis siam. Nah, ini tanaman kolaborasi ini jeruk. Ini jangka waktu panjang. Nah, inilah tanaman jeruknya, juga subur, teman-teman, sudah besar seperti ini. Nah, ini kita rawat bersamaan dengan perawatan sawit karena umurnya juga panjang. Jadi teman-teman, jangan segan-segan mencoba untuk menanam tanaman di kebun secara kolaborasi. Pada intinya, saya menanamkan jeruk ini, saya akan mencoba apakah jeruk ini ditanam di kebun sawit itu nanti akan besar dan juga berbuah seperti di kebun-kebun jeruk, khusus jeruk maksudnya. Karena ini adalah pertama sekali saya mencoba menanamkan jeruk di dalam kebun sawit. Pada dasarnya saya menanam jeruk ini gunanya nanti, seandainya nanti sawit itu panen, ketika saya mengajak anggota panen nanti di sawit-sawit kita ini berapa tahun yang akan datang, mereka bisa datang dengan tujuan pertama untuk mengambil buah jeruk. Jadi panennya agak semangat, jadi bisa langsung buat jus jeruk di kebun sawit. Inilah tujuan saya menanam jeruk ini. Syukur-syukur tanaman jeruk ini juga bisa menghasilkan uang. Oke, teman-teman, inilah tanaman kolaborasi saya yang jangka panjang. Nah, kemudian di sini saya akan menunjukkan tanaman kolaborasi saya yang umurnya bulanan, yang itu yang kita targetkan itu untuk tahun baru, seperti tanaman berikut ini. Oke, ikuti video kita. Dan ini adalah tanaman kolaborasi kita selanjutnya, yaitu jagung, teman-teman. Nah, jagung ini umurnya tidak panjang dan juga bisa menghasilkan juga, dan juga subur. Jagung ini jagung manis dan umurnya cuma beberapa bulan. Jadi untuk menopang kita juga menanam jagung. Dan selanjutnya kita akan melihat tanaman yang utama untuk produksi, yaitu tanaman cabai. Dan tanaman cabainya juga subur-subur, teman-teman. Mari kita lihat tanaman cabai berikut ini. Dan ini dia tanaman cabenya, teman-teman. Tanaman cabenya buahnya lebat, full buahnya. Nah, ini diprediksi kurang lebih sekitar setengah bulan, bakal 1 bulan lagi ini panen.
dan yang karena sudah mulai menua. Ini salah satu tanaman pokok untuk bulanan, yaitu tanaman cabai. Dan juga bisa kita lihat itu adalah tanaman jeruk yang juga untuk jangka panjang. Nah, ini di belakang kita itu ada tanaman jeruk. Dan ini adalah teman-teman cabai ini. Sekarang ini musim hujan, jadi cabainya ini banyak penyakit dan kena busuk-busuk seperti ini, busuk buah. Tapi bagi yang sudah tanamannya sudah tua, cabai yang sudah tua itu tidak kena lagi. Jadi yang busuk-busuk seperti ini teman-teman, supaya tidak menular ke tanaman cabai yang lain, itu kita buang. Jangan dibiarkan, karena akan menular ke yang lain. Maka kita buang saja. Oke teman-teman, selanjutnya kita melihat tanaman harian. Itu bisa dipanen 2 hari sekali, dan bahkan bisa dipanen setiap hari, dan juga bisa mencukupi kebutuhan dapur. Itu bisa beli sayur, dari sayur beli sayur, dan bisa beli selain dari itu juga, yaitu tanaman yang sebelum-sebelumnya videonya sudah kita unggah, yaitu tanaman timun, terong, dan masih ada lagi yaitu tanaman asam, yaitu buah asam seperti buah tomat, yaitu namanya kalau di sini itulah cungkedero. Nah, itu juga bisa kita tanam di kebun. Jadi teman-teman, kali ini saya hanya mereview apa-apa saja tanaman kolaborasi di kebun kita ini. Sementara kita menunggu hasil panen dari sawit-sawit yang kita panen ini. Karena apabila kita tidak menanam seperti ini, tidak menutup kemungkinan kebun sawit kita akan serut dan banyak rumput. Jadi daripada kita biarkan rumput itu tumbuh, makanya kita cangkul dan kita menanam tanaman bulanan ini. Syukur-syukur harganya tidak anjlok, kita bisa double untung. Jadi tanam sawit dapat, dan kita bisa menghasilkan uang sebelum sawit panen. Untuk lebih jelasnya teman-teman, kita langsung saja ke tempat tanaman yang lain, yaitu tanaman kacang dan tanaman timun. Itu tidak kita kolaborasi di sekitar cabai. Kenapa? Karena hamanya juga sama banyak, dan juga kalau dekatan tanaman timun itu atau tanaman kacang itu banyak kumbang teman-teman. Jadi takutnya itu akan mengganggu tanaman cabai ini. Oke teman-teman, kita langsung saja melihat tanaman kacang dan tanaman timun yang beberapa hari lalu kita panen. Oke, kita langsung saja teman-teman. Oke teman-teman, ini yang kita ceritakan tadi, yaitu tanaman kolaborasi harian. Nah, tanaman kolaborasi harian ini yang salah satunya ini adalah kita nanam pari. Nah, ini buah pari, dan juga ini laku di pasaran. Dan ini buah timun. Nah, ini timunnya sudah kita panen beberapa hari yang lalu, tapi sekarang buahnya sudah besar-besar. Mungkin 2 hari lagi atau besok ini juga bisa dipanen kalau ada yang minta mesan. Nah, jadi teman-teman, ini contohnya. Nah, ini pari ini buahnya besar-besar. Ini kita bisa panen harian. Jadi teman-teman, petani muda dimanapun berada, jadi kami mengelaborasikan
ini adalah tanaman yang tidak campur dengan tanaman cabai tadi, tapi masih dicampur di tanaman sawit. Nah, ini adalah tanaman harian, panennya harian. Ini 40 hari sudah panen. Nah, inilah timun, dan ada juga tanaman lain yaitu kacang. Bentar lagi kita melihat kacang. Kacang itu juga tanaman harian, 40 hari sudah bisa panen. Nanti kita lihat tanaman kacang. Nah, inilah teman-teman tanaman ini, karena buahnya cepat subur ini, karena sekarang juga cuacanya musim hujan teman-teman. Jadi tanaman juga kita tidak perlu menyerap kan, karena dia sudah cukup nutrisi untuk air. Jadi air sudah cukup, jadi tanamannya subur dan selalu menunjukkan kembang-kembang baru. Dan enaknya lagi teman-teman, kalau kita menanam tanaman seperti ini tidak serepot menanam tanaman semangka, harus mengawinkan. Kalau tanaman ini tidak perlu dikawinkan, dia sudah berbuah sendiri teman-teman. Itulah kalau tanaman seperti ini. Nah, mari kita lihat buahnya teman-teman lebih dekat. Oke. Oke teman-teman, ini yang kita ceritakan tadi, yaitu tanaman kolaborasi harian. Nah, tanaman kolaborasi harian ini, yang salah satunya ini adalah kita nanam pari. Nah, ini buah pari, dan juga ini laku di pasaran. Dan ini buah timun. Nah, ini timunnya sudah kita panen beberapa hari yang lalu, tapi sekarang buahnya sudah besar-besar. Mungkin 2 hari lagi atau besok ini juga bisa dipanen kalau ada yang minta mesan. Nah, jadi teman-teman, ini contohnya. Nah, ini pari ini buahnya besar-besar. Ini kita bisa panen harian. Jadi teman-teman, petani muda dimanapun berada, jadi kami mengelaborasikan, ini adalah tanaman yang tidak campur dengan tanaman cabai tadi, tapi masih dicampur di tanaman sawit. Nah, ini adalah tanaman harian, panennya harian. Ini 40 hari sudah panen. Nah, inilah timun, dan ada juga tanaman lain yaitu kacang. Bentar lagi kita melihat kacang. Kacang itu juga tanaman harian, 40 hari sudah bisa panen. Nanti kita lihat tanaman kacang. Nah, inilah teman-teman tanaman ini, karena buahnya cepat subur ini, karena sekarang juga cuacanya musim hujan teman-teman. Jadi tanaman juga kita tidak perlu menyerap kan, karena dia sudah cukup nutrisi untuk air. Jadi air sudah cukup, jadi tanamannya subur dan selalu menunjukkan kembang-kembang baru. Dan enaknya lagi teman-teman, kalau kita menanam tanaman seperti ini tidak serepot menanam tanaman semangka, harus mengawinkan. Kalau tanaman ini tidak perlu dikawinkan, dia sudah berbuah sendiri teman-teman. Itulah kalau tanaman seperti ini. Nah, mari kita lihat buahnya teman-teman lebih dekat. Oke. Nah, ini dia buah timunnya teman-teman. Nah, ya, ini buah timun sudah berbuah semua. Nah, padahal kemarin ini kita videokan, itu putihnya baru seperti ini teman-teman. Nah, sebesar ini putihnya. Besok ini kita lihat putih ini sudah bisa besar, cepat sekali besar. Nah, ini contohnya teman-teman. Kemarin kan kita sudah panen teman-teman. Nah, sekarang buah timunnya sudah besar. Nah, ini kalau ada yang mesan ini sudah bisa dipanen. Inilah buah timunnya teman-teman. Nah, inilah sakitnya teman-teman kalau
yang pakai kayu. Ditegak, ini banyak bengkong seperti ini teman-teman. Nah, bengkong. Beda yang tidak pakai kayu. Coba kita lihat. Oke, kita menuju ke tempat yang tidak pakai kayu. Nah, ini dia teman-teman, buktinya teman-teman. Nah, dia lurus semua teman-teman buahnya. Nah, lihat. Nah, ini. Nah, ini buahnya. Buahnya menggantung teman-teman. Dan juga lebih panjang daripada yang menggunakan kayu. Nah, ini teman-teman. Buahnya panjang sekali. Panjang dan sempurna. Karena posisi buah menggantung. Jadi teman-teman, lebih baik kalau mau tanam timun ini sudah kita uji coba. Bagusnya kita menggunakan tali seperti ini teman-teman. Jadi buahnya ini semuanya menggantung. Menggantung seperti ini dan lurus-lurus. Nah, ini kalau untuk lalap enak sekali teman-teman, untuk lalap makan. Karena buahnya masih sangat muda. Cocoknya lagi, tanaman ini tidak berkalahan teman-teman dengan buah pari teman-teman. Walaupun kita gandeng ini dengan pari, fasilitas pari, tanaman lain, ya tidak berkalahan teman-teman. Nah, di sini juga pari ini, karena peminat pari ini kurang teman-teman di sini. Nah, ini buah pari. Jadi ada sampai matang ini teman-teman. Matang, tidak kita ambil. Karena nggak ada yang mesan buah pari ini sampai matang-matang seperti ini teman-teman. Nah, karena di tempat kami ini peminat pari sepertinya kurang. Jadi di tepinya ini teman-teman kita kolaborasi juga. Kalau ya tanamannya kolaborasi. Ini pari dengan timun. Nah, bisa lihat. Dan semuanya sampai ke sana teman-teman, sampai bawah. Dan kita melihat dari sini saja teman-teman. Khusus di sini teman-teman. Di sini khusus tanaman harian. Varietasnya panen harian. Nah, ini dari sana. Dari bawah sini sampai ke atas sana, ini semuanya kita tanam khusus sayur-sayuran ya. Tidak kita gabung dengan tanaman bulanan. Nah, lihat teman-teman, buahnya bagus-bagus dan semuanya menggantung teman-teman. Nah, sangat bagus menggantung. Itu teman-teman, semuanya menggantung dan beda sekali teman-teman yang pakai tali ini dengan tidak pakai tali teman-teman. Kalau yang pakai kayu ini teman-teman, buahnya sekedar beberapa biji, dan mungkin inilah perbedaannya teman-teman, yang pakai kayu dengan yang pakai tali. Nah, ini kalau pakai kayu ini mungkin kayu ini kurang kuat menompang, jadi dia terbatas berkembangnya teman-teman. Nah, beda sekali dengan yang pakai tali ini. Ketika dia merayap sampai ke atas, nah atas sini, dia bisa turun kembali teman-teman, turun kembali ke bawah. Nah, jadinya bisa rimbun seperti ini. Nah, tapi beda sekali teman-teman, yang pakai tali ini kontrolnya lebih efektif teman-teman, karena talinya juga harus kita beli, kita pasang. Yang mana video kita masang tali ini ada di video kita sebelum-sebelumnya. Dan terakhir teman-teman, dari sini juga tanaman kacang yang insya Allah sudah siap panen juga teman-teman. Dan kita dari sini kita langsung berjalan ke
tanaman kacang. Nah, ini tanaman kacang. Kemarin sudah dipanen di barisan ini, teman-teman. Ya, barisan ini sudah dipanen. Nah, ini teman-teman. Satu baris ini sudah dipanen. Sambil kita ngobrol-ngobrol teman-teman, kita ambil timun dulu satu. Ya, ini nanti tidak kuat menompang ini. Kita ambil aja satu. Nah, ini dia teman-teman kacangnya. Nah, kacang semua sih. Hingga sini kacang. Sampai kita buat pondok kecil di sana, kacang. Kita berjalan-jalan teman-teman ke tempat kacang. Wah, sudah berbuah ini teman-teman. Ternyata yang kemarin baru berkembang, sekarang sudah pada putik buah. Nah, dari yang bawah itu bisa menyambung ke atas sini teman-teman. Dan sudah berbuah juga timun-timun ini. Ternyata cepat sekali teman-teman, karena mungkin cuaca hujan ini teman-teman. Jadi timunnya nih cepat sekali berbuah. Nah, kita lihat teman-teman. Nah, ini teman-teman. Jadi selama kita menunggu sawit ini teman-teman, sawit-sawit kita ini besar, jadi kita tanam tanaman sayur-sayuran ini. Ya, kalau kita tidak mampu menanam sendiri, kita ajak orang lain untuk menanam di kebun kita, supaya kebun kita terawat bersih. Kami rencana teman-teman, kita sambil berjalan-jalan sambil cerita teman-teman sedikit. Rencana habis ini di ujung sana itu rencana juga di ujung itu nggak nampak teman-teman, agak jauhan dari sini, sekitar 1000 meter jauh ujung sana itu sudah kita bersihkan juga teman-teman, karena musim hujan itu belum bisa bersih total, baru kita tebas. Nanti rencana kita akan tanam jagung khusus jagung, itu baru rencana teman-teman, semoga saja tercapai. Senang sekali teman-teman di kebun ini melihat tanaman-tanaman sudah ada berbuah. Jadi jangka waktu dari tanam ini cuma 1 bulan teman-teman. 1 bulan dari nanam ini sudah mulai ada yang panen dan bakal panen normal. Nah, ini yang kita review kemarin teman-teman. Ini adalah tanaman timun untuk penyambung. Kemarin kita lihat ini baru kembang, tetapi sekarang sudah ada putih semua teman-teman. Berarti nanti akan panen ini akan lebih meningkat ini dari hasil yang sebelum-sebelumnya. Nah, cepat sekali teman-teman. Nah, ini buah yang kita lihat kemarin. Karena kemarin masih kecil sekali ini. Baru kembang buah kecil seperti ini. Sekarang kita lihat sudah sebesar ini. Nah, oke, kita langsung saja ke sana teman-teman. Dan juga fasilitas yang lain juga kita tanam ini terong teman-teman. Nah, ini terong. Ya. Dan sekali lagi kita tanam lagi timun. Nah, ini kacang yang kita ceritakan tadi. Sebenarnya ini sudah bisa dipanen teman-teman, tapi tanggung. Nah, kita nunggu lebih banyak lagi yang besar-besar. Nah, ini buahnya panjang-panjang sekali teman-teman. Nah, sudah bisa dipanen ini. Kalau untuk menyayur sudah cukup lah ini. Nah, juga ini timunnya juga teman-teman. Nah, ini rencana akan dipanen serempak dengan timun juga. Nah, ini timun. Ini dari awal kita videokan waktu penyiraman pupuk. Cuma sekali itulah teman-teman kita kasih pupuk NPK kemarin. Ini belum, sampai sekarang belum kita pupuk. Dan sekarang sudah keluar buah. Nah, ini adalah yang kita review kemarin. Itu ada di video. Kalau kalian mau melihat kami waktu memberi pupuk itu. Nah, ini
Nah, sekarang sudah berbuah teman-teman, tapi belum banyak, cuman 1 2, paling 2 3. Nah, dan ini adalah varietas kacang yang kita ciptakan. Nah, kemarin sudah kita kasih pupuk dulu bareng dengan tanaman ini. Sekarang sudah berbuah dan lebat-lebat sekali teman-teman, dan juga bisa dipanen, tapi karena belum begitu banyak dan juga belum ada yang mesan, ya kita belum panen. Ya hasilnya cukuplah sedikit-sedikit untuk membeli pupuk dan membeli kebutuhan dapur. Nah, inilah teman-teman. Nah, kenapa kita buat pondok juga di sini teman-teman? Ya, karena kita ini pondok yang kita buat kemarin teman-teman. Ya, di sini. Kenapa kita buat pondok sini juga di sini teman-teman? Supaya tidak jauh-jauh apabila ada hama monyet. Jadi kita bisa nunggu di pondok sini ketika dia banyak di sini. Nah, ini contohnya teman-teman. Nah, kacang-kacang ini sudah menjalar bahkan sampai ke tanah teman-teman. Nah, sampai ke tanah. Luar biasa ini. Buahnya banyak sekali ini teman-teman. Ini insya Allah ini akan panen perdana. Ini belum pernah dipanen sama sekali. Nah, jalur-jalurnya, nah itu. Nah, inilah nikmatnya bertani. Inilah para petani muda kebun kita. Sebelum menunggu panen yang tahunan sawit ini masih lama prosesnya. Ya, kita tanam tanaman bulanan dulu. Dan bahkan di ujung sana teman-teman, kalau dilihat itu buah timunnya sudah ada yang besar teman-teman. Kita nanti lihat saja nanti. Oke teman-teman, cukup sampai di sini dulu video kita pada kesempatan ini. Semoga teman-teman bisa terhibur. Mohon maaf apabila ada kata-kata dalam penyampaian kurang pas dan menyinggung kami. Mohon maaf pada Tuhan, mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses petani muda. Dadah. Kita makan dulu guys. Oke. Jangan lupa bahagia.